Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Ya, di kesempatan kali ini saya tidak unboxing, tapi saya akan melangsungkan tes ya untuk sebuah graphic card, yaitu ya saya dapat graphic card imut. Ini adalah seri JT1030 GDDR5 2GB dari Gigabyte ya. Ini versi low profile-nya seperti ini. Ini kebetulan saya dapatkan hanya unit saja. Di sini untuk unitnya seperti ini ya, ada kipas kecil, heatsink berwarna hitam, kemudian sudah solid kapasitor di sini untuk platnya, kemudian PCI Express bisa dilihat di sini PCI Expressnya ya, dan untuk bagian display di sini dilengkapi dengan dua display, yaitu satu HDMI dan satu DVI. Oke, ini platnya udah full bracket. Kemudian di bagian atas tidak memerlukan pin port tambahan pastinya, dan di bagian belakang di sini untuk segel dari NJT ini masih ada utuh ya. Segel NJT di sini per 2019 bulan Agustus. Kalau NJT itu garansi 3 tahun, walaupun unit saja itu tetap bisa klaim garansi. Karena 3 tahun berarti sampai 2020, 2021, 2022, bulan expirednya bulan September 2022 ya. Untuk unitnya sendiri seperti ini ya. Mantap, di bagian belakangnya mulus ya, masih cukup baik ya. Oke, kita akan langsung tester ke unit PC. Kita siapkan dulu, kita pasang mic dulu, kita tinggikan tripodnya, kita pasang di slot PCI Express. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya supply dengan PSU Cougar CMX 700 watt 80 plus bronze ya. Sudah ke display. Pas lurus ya. Kita dekatkan. Layar. Oke. Pas center ya. Saya tes di 10 Desember jam 10.59, mau jam 11 siang ya. Semoga ini udah pas tengah ya guys. Kita tunggu semua driver terload, terutama untuk startup ini. Startup terload semua, resolusi layar berubah, baru kita lakukan tes ya. Kita akan tes ringan juga pakai 3D Mark aja ya. Ya, resolusi layar sudah berubah Full HD. Oke. Nvidia control panel sudah ada. Kita buka test power up GPU Z dan juga 3D Mark. Terus kita coba cek di MSI Afterburner nih, supaya ada tampilan ya. MSI Afterburner di mana ini? Nah, nih. Oke, di sini terdeteksi JT1030 dari Gigabyte ya. 1500M, GP 108, DirectX support 12, shader 384 Unified, 64 bit, GDDR5 Micron 2GB, di Windows 10 64 bit DCH 456.71 driver terloadnya. GPU clock default clock sama ya, clock.
sensor di 36 derajat Celcius, suhu terendah di 36 derajat Celcius yaitu suhu saat ini. Kemudian kita tampilkan MSI Afterburner, ya udah terdeteksi ya MSI Afterburner-nya. Monitoring on display udah ada. Oke, kita akan benchmark. Kita akan benchmark menggunakan nitride ya. Benchmark ringan pakai nitride. Kita akan run. Jadi di benchmark nitride ini ada 3 sesi. Pertama adalah GPU test 1 untuk mengetes performa 3D-nya. GPU test 2 itu untuk tekstur, mapping, dan render operation-nya atau shader ya. Dan yang terakhir CPU test, yang dites prosesornya guys. Oke, kita ikuti dulu tahap pertama, grafik test 1 nitride, kurang lebih 1 menit. Oke. Oke. 45 derajat Celcius, 99% load di 30 watt di 73 fps. Mantap guys, jos mulus ya. 67 fps, suhu 51 derajat Celcius untuk GPU, prosesor di 36 derajat Celcius. Mantap. Naik ke 53, kemudian ke 54 derajat Celcius di 60 fps ke atas ya, 66, 67. Dan gambarnya cekas ya, tajam banget, mantap. Mulus ya. 58 derajat Celcius, 99% load, 29 watt. CPU di 38 derajat Celcius. Untuk GPU tembus di 60 derajat Celcius, 99% ya. Oke, tes pertama sudah dilalui dengan baik, mulus, lancar. Dan lanjut ke nitride graphic test 2. Di sini akan dites untuk rendering ya, terutama tekstur mapping, karena ini gambarnya benar-benar tajam seperti ultra HD ya, settingannya mulus 100 fps. Mantap ya. ...75 fps, turun ke 70, turun ke 50, naik lagi ke 100. Ya fluktuatif ya, sifatnya tergantung dari motion dan juga kapasitas renderingnya yang berada di layar ya, shadernya. Kalau motionnya itu sedikit komponennya, dia tembus di 100 fps lebih. Tapi kalau banyak item, motionnya banyak banget itemnya, dia langsung turun ke 60 fps. Tapi masih sangat kategori playable ya, bagus ya. Biasanya untuk 1030 untuk bermain PES 2021 sangat playable ya, karena udah dicoba sendiri. Ini yang terakhir adalah CPU test, yang dites prosesornya. Jadi GPU-nya sudah stay idle ya. Ini untuk CPU testnya, prosesornya guys. Kita tunggu untuk prosesor tes. Kurang lebih 1 menit sih ini untuk prosesor tes. Sebenarnya bisa di skip ya untuk prosesor tes, tapi kalau saya nggak jalankan, nanti hasil result dari benchmark nitride itu tidak akan valid dan nggak sempurna, ada yang kurang gitu. Jadi ya mau nggak mau saya jalankan. Kurang lebih 1 menit 15 detik. Sudah 200 frame di setengah perjalanan ya, kurang lebih. ...50 menit 50 detik. ...400 frame 1 menit, kurang lebih 10 detik lagi selesai.
Mantap jiwa, selesai di 1:15 ya. 1 menit 15 detik. Oke, overall selesai, berjalan dengan baik dan lancar. Kita akan lihat resultnya. Untuk di GPU set kita rubah sensornya ke Highest ya. Oke, di sini untuk suhu maksimal di 64 derajat Celcius. Kemudian untuk TDP maksimal 30 watt sama seperti untuk seri 1030 lainnya. Dan kita lihat grafik skornya di 16240. Kemudian night rate skornya di 12407. Excellent ya, jauh dari atas rata-rata, jauh di atas rata-rata dan mendekati ke base guys. Mantap. Kemudian untuk grafik suhunya di sini kita lihat start 42 derajat naik di 60 derajat. Kemudian yang kedua start 48 derajat naik di angka 64 derajat Celcius. Jadi overall suhu tertinggi di 64 derajat Celcius dan masih masuk kategori sangat-sangat adem ya untuk kelas 1030. Oke guys, overall untuk performanya mantap dan saya akhiri tes grafik card yang kali ini di sini. Kita lanjutkan tes di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.